Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi bab yang kedua, yaitu persamaan kuadrat. Pada bab ini kita masih mempelajari tentang bilangan berpangkat. Nah, tetapi lebih spesifik kepada mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat memiliki bentuk umum seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dia memiliki A, yaitu koefisien di depan dari X pangkat 2. Dia memiliki B, koefisien di depan X, dan dia memiliki konstanta. Jadi ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat yang lengkap. Contohnya, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Mari kita tentukan berapakah A-nya. A-nya di sini tidak ada angkanya, itu artinya 1. Berarti A sama dengan 1. Berapakah B-nya? B adalah positif 5. Berapakah C-nya? C adalah positif 6. Maka di sini A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Kemudian kita lihat contoh PK yang kedua. 2X kuadrat ditambah 6X dikurangi 3 sama dengan 0. Sekarang kita tentukan berapakah A-nya? A-nya sama dengan 2. Berapakah B-nya? B sama dengan 6. Berapakah C-nya? C sama dengan min 3. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Kita tentukan berapakah A-nya? A di sini sama dengan 1. Berapakah B-nya? B sama dengan 4. Berapakah C-nya? Oh, ternyata tidak memiliki C, alias C sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang keempat. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Berapakah A-nya? A-nya 1. Berapakah B-nya? Dia tidak memiliki B, alias B sama dengan 0. Berapakah C-nya? C sama dengan negatif 9. Nah, jadi begini. Nah, kesimpulan apa? Kesimpulannya ternyata persamaan kuadrat itu ada yang bentuknya lengkap, memiliki A, punya B, dan punya C. A-nya ada yang 1 dan ada yang A-nya tidak 1. Kemudian ada persamaan kuadrat yang hanya memiliki A sama B. Tapi ada juga persamaan kuadrat yang memiliki A dengan C. Nah, di sini kita sudah mulai mengenal apa itu persamaan kuadrat. Dia memiliki pangkat 2. Pangkatnya yang tertinggi adalah 2. Oke. Di bab yang pertama dulu kita sudah belajar kalau kita punya suku 2 dikalikan dengan suku 2, maka hasilnya adalah seperti ini. Masih ingat ya? Kita mengalikan suku 2, hasilnya adalah persamaan kuadrat. Nah, bagaimana kalau dibalik? Maksudnya dibalik bagaimana? Yang diketahui adalah persamaan kuadratnya, kita akan mencari akar-akarnya. Misal seperti ini. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, ternyata ada 3 cara. Cara yang pertama adalah memfaktorkan.
Cara yang kedua membentuk kuadrat sempurna, dan cara yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Nah, bagaimana masing-masing cara itu kita akan pelajari satu persatu. Kita mulai dari cara yang pertama, yaitu memfaktorkan. Kita mulai dari bentuk PK yang paling lengkap, yang memiliki A, memiliki B, dan memiliki C. Contoh, X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Tentukan akar-akar dari PK ini. Caranya, kita tentukan A-nya dulu. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya negatif 5. C-nya berapa? C-nya adalah 6. Kemudian kita kalikan A kali C. Ya, 1 dikalikan 6 itu sama dengan 6. Lalu B sama dengan min 5. Kita akan mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, dua bilangan itu adalah bermacam-macam. Kita mulai dari 6 kali 1. 6 kali 1 kalau dijumlahkan sama dengan 7. Kemudian negatif 6 kali negatif 1. Kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Tidak. Ya, tidak negatif 5. Kemudian 3 kali 2, kalau dijumlahkan 5. Belum ya. Nah, yang terakhir negatif 3 dengan negatif 2, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Berarti kita sudah menemukan pasangan bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, pasangan bilangan inilah yang akan kita gunakan. Kemudian kita buat perkalian suku 2 seperti ini. X min 3. Min 3 ini berasal dari min 3 ini. Kali X min 2. Nah, min 2 ini berasal dari sini. Disama dengankan 0. Kalau sudah, kita pecah satu-satu. X min 3 disama dengankan 0. X min 2 juga disama dengankan 0. Kalau X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan berapa? 3 kan? Nah, ini akar yang ke-1 sudah ketemu. Lalu akar yang kedua, X min 2 sama dengan 0. Maka ketemulah X sama dengan 2. Nah, akar yang kedua sudah ketemu. Berarti kita sudah menemukan akar-akar dari PK ini, yaitu 2 dan 3. Nah, sekarang Ustadzah lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Supaya lebih paham, Ustadzah ulangi bentuk yang umum. Punya A, punya B, dan punya C. Contoh yang kedua, tentukan akar-akar dari X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Berapakah A-nya? 1. Berapakah B-nya? Min 3. Berapakah C-nya? Min 10. A dikalikan C, hasilnya min 10. Dengan B sama dengan min 3. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 10, kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Nah, ini adalah pasangan-pasangan bilangan yang kita coba satu persatu, mana yang hasilnya kalau dikalikan min 10, kalau dijumlahkan min 3. Nah, ternyata mana yang benar? Yang benar adalah yang ketiga ini, yaitu min 5 dan 2. Nah, kalau sudah ketemu, kita buat seperti ini. X min 5 kali X plus 2 sama dengan 0. Di sini kok negatif, sini positif? Ya, mengikuti dari bilangan pasangan yang kita temukan tadi.
yang sudah kita pilih tadi. Kalau ini negatif, di sini negatif. Ya, kalau di sini bilangannya 2 positif, di sini plus 2. Lalu kita sama dengankan 0 sendiri-sendiri. X min 5 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga ketemulah akar yang ke-1 yaitu 5 dan akar yang kedua yaitu negatif 2. Nah, karena di sini semula positif, maka hasilnya adalah di sini min 2. Nah, sudah ketemu akar-akarnya yaitu 5 dan min 2. Itu tadi adalah 2 contoh dari persamaan kuadrat yang bentuknya lengkap, punya A, punya B, dan punya C. Sekarang kita akan lanjut ke persamaan kuadrat yang punya A, punya B, dan punya C, tetapi A-nya lebih dari 1. Kita lihat di sini. 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12 sama dengan 0. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 11. C-nya berapa? 12. Kalau begitu, A kali C adalah 2 kali 12 sama dengan 24. B-nya 11. 2 bilangan, kita cari 2 bilangan, kalau dikalikan hasilnya 24, kalau dijumlahkan hasilnya 11. Nah, ini adalah pasangan bilangan-bilangan. Pasangan bilangan-bilangan. Nah, kira-kira mana ya yang pasangan itu kalau dijumlahkan hasilnya positif 11? Ternyata yang ini, 8 dan 3. Nah, kalau sudah ketemu 8 dan 3, tidak kita buat seperti yang di contoh depan tadi, tetapi kita buat seperti ini. 11 kita pecah menjadi 8 dengan 3. Sama-sama positif. 8x ditambah 3x. Sampai di sini paham? Jadi 8 sama 3 ini merupakan penjabaran dari angka 11x. Nah, kalau sudah 2 yang depan kita satukan, dan 2 yang belakang juga kita satukan. Lalu dari 2 yang depan ini kita ambil faktornya. Faktornya adalah 2x. 2x kuadrat kalau dibagi 2x, sisanya adalah x. Kita tulis di dalam kurung. 8x kalau dibagi dengan 2x, hasilnya adalah 4. 4 kita tulis di dalam kurung. Nah, kalau sudah x ditambah 4 ini kita tulis sama persis dengan di sini. Jadi ini harus kembar. Kalau di sini x plus 4, maka di sini juga x plus 4. Lalu kita tentukan angka yang di sini, caranya bagaimana? Dengan 3x yang di atas ini dibagi x. 3x yang ini dibagi dengan x. Hasilnya 3. Lalu 12 yang ini dibagi 4. Hasilnya 3 juga. Sama kan? Ya, ini harus menemukan angka yang sama. Jadi intinya 3x plus 12 kalau dibagi x plus 4 itu hasilnya 3. Sekali lagi, ini harus kembar. X plus 4, di sini juga X plus 4. Kalau sudah, angka yang ada di luar kurung, yaitu 2X dan plus 3, kita buat dalam kurung tersendiri. 2X plus 3 ini tadi adalah angka yang 2X di sini ditambah 3. Kita buat dalam kurung sendiri, dan yang kembar kita tulis hanya 1 kali, X plus 4. Nah, kita sudah menemukan perkalian 2 suku 2. Ya kan? 2X plus 3 dikalikan X plus 4 sama dengan 0.
Kalau sudah sampai langkah ini, baru kita pecah satu-satu, disama dengankan 0. 2x ditambah 3 sama dengan 0, atau x plus 4 sama dengan 0. 2x ditambah 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 3 per 2. Nah, ketemulah akar yang ke-1. Lalu ini X plus 4 sama dengan 0, maka akarnya adalah X sama dengan min 4. Sehingga kita ketemu akar yang ke-2. Nah, sudah ketemu semua akar 1 dan akar 2. Nah, kalian perhatikan, untuk persamaan kuadrat yang A-nya lebih dari 1, maka untuk mencari akarnya dibutuhkan langkah yang lebih panjang. Karena dia harus diuraikan terlebih dahulu pada langkah yang kedua ini. Ya, diuraikan. Siapa yang diuraikan tadi? Yang diuraikan adalah yang tengah. Ya, yang tengah. Kemudian kalau sudah diuraikan, yang depan itu digabung dengan yang depannya, dan yang belakang digabung dengan yang belakangnya. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Saya kasih contoh 1 ya, ini yang A-nya lebih dari 1. A-nya 2 di sini. Baik. Saya akan lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, kita lihat, kita akan memfaktorkan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tetapi yang tidak lengkap. Dia hanya memiliki A dan B. Contohnya seperti ini. X kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. A-nya berapa? Nah, ini A-nya 1, B-nya berapa? 3. C-nya punya tidak? C-nya tidak punya. Nah, bagaimana memfaktorkan dari persamaan kuadrat yang seperti ini? Kita cukup dengan membagi x kuadrat dengan 3x ini dengan faktornya. Ya, siapa faktor dari x kuadrat dan 3x? Yaitu x. Ya, x kuadrat kita bagi dengan x dan 3x kita bagi dengan x. Sehingga hasilnya adalah x. Kita tulis di luar kurung, kemudian x kuadrat dibagi x hasilnya x. 3x dibagi x hasilnya 3. Maka kita sudah bisa menemukan perkalian. Ini perkalian suku tunggal dengan suku 2. X kali x plus 3 sama dengan 0. Kalau sudah, kita sama dengankan 0 sendiri-sendiri. X yang di luar ini sama dengankan 0. Lalu yang X yang di dalam kurung atau X plus 3 di dalam kurung juga disama dengankan 0. Hasilnya adalah min 3. Nah, sudah ketemu. Akar ke-1-nya adalah 0 dan akar keduanya adalah negatif 3. Nah, ternyata untuk yang bentuk seperti ini lebih cepat ya langkahnya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. PK ini juga tidak memiliki C, tidak punya konstanta. Nah, caranya kita faktorkan 3x kuadrat dengan 12x, itu faktornya berapa? Pembaginya berapa? Pembaginya adalah 3x. Ya, 3x kuadrat dibagi 3x hasilnya x. Min 12x kalau dibagi 3x hasilnya min 4. Nah, ini sudah menjadi perkalian. Perkalian dari suku tunggal dengan suku 2 sama dengan 0. Setelah itu masing-masing kita sama dengankan 0. 3x sama dengan 0, x min 4 sama dengan 0. Maka kalau 3x sama dengan 0, maka nilai x ya pasti 0. Ketemu akar 1. Lalu x min 4 sama dengan 0, sehingga akar yang kedua x adalah 4. Nah, sudah selesai. Sudah ketemu akar 1 dan akar 2.
Ini adalah dua contoh dari persamaan kuadrat yang hanya memiliki A dan B alias C-nya 0. Nah, bagaimana kalau bentuk yang memiliki A dan C? Punya A dan C, B-nya tidak ada, B-nya 0. Kita lihat contohnya. X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Maka ini disebut sebagai selisih 2 kuadrat. Ya, selisih 2 kuadrat. Maka kita jabarkan menjadi X plus 5, X min 2. X plus 5, X min 5 sama dengan 0. Kemudian kita sama dengankan 0 masing-masing. X plus 5 sama dengan 0 dan X min 5 sama dengan 0. Sehingga ketemu akar yang ke-1 adalah min 5. Dari mana? Dari ini. X plus 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5. Lalu X min 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 5. Nah, sudah ketemu dua akarnya. Contoh yang lain masih sama, dia hanya punya A dan C, tidak punya B. Nah, ini tinggal diakarkan ya. 4 itu 2 kali 2, 16 itu 4 kali 4. Yang satu positif, yang satu negatif. Disama dengankan 0. Lalu masing-masing disama dengankan 0 sendiri-sendiri. Di sini 2x plus 4 sama dengan 0. 2x min 4 sama dengan 0. 2x sama dengan min 4. Maka x sama dengan min 4 dibagi 2. X sama dengan min 2. Ketemu akar yang ke-1. Lalu 2x min 4 sama dengan 0. 2x sama dengan 4. X sama dengan 4/2. Nah, X sama dengan 2. Maka akar yang kedua adalah 2. Sudah ketemu kedua akarnya. Selesai kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang seperti ini. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan nanti diulang-ulang kembali video Ustazah ini supaya kalian bisa lebih paham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.